Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya dan seutamanya supaya kita dalam pembelajaran kita mendapatkan barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, saya minta kepada saudara Agios memimpin doa untuk pada pagi hari ini. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pagi hari ini, belajar kita satu doa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Doa selesai. Baik, terima kasih. Di sini adik-adik pada kesempatan pada pagi hari ini kita dari kelompok 4 akan memberikan materi yang mengenai tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini tujuan pembelajaran dari kami itu yang pertama menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara di masyarakat. Dan kemudian yang kedua mengutamakan sikap toleran dalam menghadapi masalah akibat keberagaman kehidupan bermasyarakat dan cara pemecahannya. Kemudian ketiga, memahami makna persatuan dalam keberagaman. Kemudian yang keempat, menjelaskan prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian kelima, menganalisis permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan keberagaman. Kemudian terakhir, menjelaskan upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Kemudian di sini makna dalam persatuan dan kebangsaan. Nah, di sini adik-adik ada yang tahu apa itu makna persatuan dalam kebangsaan? Baik, di sini kami akan menjelaskan itu dalam persatuan dalam keragaman, di mana masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dalam dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Kemudian serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Oleh karena itu diperlukan alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta lembaga identitas nasional seperti bendera merah putih, lambang negara Garuda, Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian dalam mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, kita perlu mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya yang lainnya, tidak menganggap suku dan budaya yang paling tinggi dan paling baik, menerima keberagaman suku, bangsa, dan kebudayaan sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, serta lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Itu aja dari teman saya. Baik, selanjutnya adik-adik tolong perhatiannya untuk dalam mewujudkan prinsip persatuan dalam keberagaman diperlukan adanya suatu prinsip-prinsip di dalamnya. Prinsip itu yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya adik-adik sudah tahu belum apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Ya, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sikap saling menghargai antar sesama ras, budaya, agama, dan sebagainya. Contohnya dapat diambil di kelas ini. Ada yang berbeda warna kulit, ada yang kulitnya lebih gelap, dan ada yang lebih putih. Kita harus saling menghargai. Kemudian juga ada yang berbeda agama, seperti agama
agama Hindu, agama Kristen, kita juga harus saling menghargainya. Selanjutnya yang kedua ada ya, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sikap saling menghargai antar sesama ras, budaya, agama, dan sebagainya. Contohnya dapat diambil di kelas ini. Ada yang berbeda warna kulit, ada yang kulitnya lebih gelap dan ada yang lebih putih. Kita harus saling menghargai. Kemudian juga ada yang berbeda agama seperti agama Hindu, agama Kristen. Kita juga harus saling menghargainya. Selanjutnya yang kedua ada prinsip nasionalisme. Adik-adik sudah tahu belum apa itu prinsip nasionalisme? Ya, cinta tanah air. Apa lagi? Ya, bela negara. Ya, jadi nasionalisme itu seperti ada rasa cinta kita terhadap Indonesia. Itu dapat diwujudkan dalam bela negara. Selanjutnya prinsip yang ketiga ada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Adik-adik tahu apa ini yang dimaksud dengan kebebasan yang bertanggung jawab? Ya, jadi setiap warga Indonesia itu diberikan kebebasan, mempunyai hak asasi manusia, yaitu seperti hak dalam memiliki suku, hak beragama, hak dalam berkeluarga. Hak-hak itu kita bebas memilih hak-hak itu. Jadi dalam kebebasan itu juga kita diatur selagi kebebasan itu tidak keluar dari aturan negara, tidak keluar dari aturan dan juga tidak keluar dari aturan beragama. Selanjutnya ada prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini artinya kita sebagai setiap warga negara tahu apa saja merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Prinsip yang kelima ada prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Jelas dalam mewujudkan persatuan dalam keberagaman diperlukan prinsip persatuan. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama ada suku bangsa. Suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Persebaran yang luas menjadikan suku bangsa di Indonesia memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda antara satu suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. Di sini sebelum lanjut, kakak mau tanya, di sini teman-teman semua ada tahu ada berapa suku bangsa di Indonesia? Banyak. Ya, banyaknya ada berapa? Jadi dikutip dari Indonesia Go ID, Indonesia itu memiliki kurang lebih 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Yang diantaranya itu kelompok populasi yang tertinggi itu yaitu suku Jawa. Yang selanjutnya ada adat istiadat. Adat istiadat berupa tata kelakuan yang relatif turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan nenek moyang, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku dalam masyarakat. Sedangkan adat yang memiliki sanksi hukum disebut dengan hukum adat. Jadi adat istiadat ini adalah kebiasaan-kebiasaan dari nenek moyang kita dahulu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Yang selanjutnya ada bentuk konflik pada masyarakat. Yang pertama itu ada konflik antar suku, yaitu pertentangan antar suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku seringkali menyebabkan perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakatnya. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan masalah, bahkan konflik dalam masyarakatnya. Ini contoh konfliknya seperti contoh kasus di Sampit kemarin.
pada 2021 itu antara suku Madura dan suku Dayak. Terakhir kali tahun 2022 di Papua terjadi suku Ndunga dan suku Linajaya yang terjadi di desa Ulma yang mengakibatkan banyak kerusakan seperti 40 rumah terbakar dan 1 orang korban jiwa serta 22 orang luka bakar. Yang selanjutnya ada konflik antara agama. Konflik antara agama ini yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Konflik ini dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain atau antara kelompok dalam agama tertentu. Contohnya seperti di Sulawesi Tengah kemarin yaitu ada di Poso antara agama Islam dan agama Kristen. Yang ketiga yaitu konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini karena adat yang memiliki sanksi, hukum disebut dengan hukum adat. Jadi adat istiadat ini adalah kebiasaan-kebiasaan dari nenek moyang kita dahulu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Yang selanjutnya ada bentuk konflik pada masyarakat. Yang pertama itu ada konflik antar suku, yaitu pertentangan antar suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku seringkali menyebabkan perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan dan norma sosial dalam masyarakatnya. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan masalah bahkan konflik dalam masyarakatnya. Ini contoh konfliknya seperti contoh kasus di Sampit kemarin pada 2021 itu antara suku Madura dan suku Dayak. Terakhir kali tahun 2022 di Papua terjadi suku Ndunga dan suku Linajaya yang terjadi di desa Ulma yang mengakibatkan banyak kerusakan seperti 40 rumah terbakar dan 1 orang korban jiwa serta 22 orang luka bakar. Yang selanjutnya ada konflik antar agama. Konflik antar agama ini yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Konflik ini dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain atau antara kelompok dalam agama tertentu. Contohnya seperti di Sulawesi Tengah kemarin yaitu ada di Poso antara agama Islam dan agama Kristen. Yang ketiga yaitu konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan sikap rasialis, yaitu mempermalukan orang berbeda-beda berdasarkan ras, seperti yang dikatakan oleh teman kakak tadi. Apabila ada teman kalian yang berkulit hitam, maka jangan gara-gara dia itu, jangan kamu bilang dia hitam, nah itu kamu kena rasis. Yang keempat ada konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah dan sebagainya. Nah, contohnya ini seperti di partai politik itu sudah banyak kita temukan. Biasa kita tidak memilih ini. Seperti terjadi di kampung saya itu guru ini tidak memilih si A ini, maka pas A ini terpilih dia dilengsarkan dari jabatannya menjadi dari kepala sekolah menjadi guru biasa. Dan yang selanjutnya ada penyebab konflik dalam masyarakat. Yang satu, tidak adanya persamaan dan pandangan antar kelompok seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu dan sebagainya. Yang kedua, ada norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Yang ketiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran atas norma tidak tegas atau lemah. Yang kelima, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Yang terakhir, terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial dan pertentangan konflik. Nah, selanjutnya ada upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Jadi upaya pencegahannya itu adalah setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat yang beragam harus segera diselesaikan sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat. Jadi upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif artinya upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama dan sebagainya. Adapun
masalah, adapun cara represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah seperti penangkapan, pembubaran paksa dan sebagainya. Selain itu, ada cara penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi. Mungkin sekian presentasi aku dari kakak. Kakak akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.